piss him off. I talk, 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 talk. Halo Dara. Hai La. Siang ini kita ketemu lagi dalam podcast Rekaman Kejar Paket Pintar. Siang-siang masih puasa. Aduh, hari kedua puasa ya, Bo ya. Ya ampun. Minta tips dong buat podcaster dan penyiar ini gimana cara mengatasi haus-haus Kami ngepeng. ingin cuap-cuap gitu Ingin ya. cuap-cuap. Dan mudah-mudahan ini cuap-cuapnya nggak membatalkan puasa kami berdua. Mengurangi pahala sih nggak tahu ya. Nggak tahu juga ya. Batal sih insya Allah Karena sok nggak. tahu gitu. Karena so tahu banget. Aduh. Iya, Nah, jadi ini tema kali ini adalah sebenarnya sih nggak disengaja dengan bulan suci Ramadan ya. Iya. Tapi kebetulan kali ini kita mau membahas sebuah film yang memang mengangkat tema agama. Betul. Film apakah itu? Neng 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 neng. 212 The Power of Love. Subhanallah. Supaya pasang lagu Celine Dion kan. The Power of Love. Oke, anyway, pokoknya beberapa bulan lalu itu gue lagi di 21 dan gue melihat sebuah poster film akan datang, dan film itu ternyata adalah film yang menggambarkan aksi 212 tahun lalu. Oh ya. Langsung gue ke saudara kan, Salah. Dar, mau ada film Indang. Terus kulihat, aduh nonton gak ya gitu kan. Karena maksudnya ya gue ada pendapat sendiri terhadap Aksi aksi 212 212 gitu. Jadi kayak aduh nonton gak ya, tapi kok kayaknya mungkin perlu untuk ditonton ya. Perlu ya gitu. untuk referensi, walaupun Referensi, let's say gitu. kita nggak setuju sama aksinya, tapi kan ya tonton aja tapi dulu pengen tahu ya. pendapat lain tuh apa sih Iya, gitu. iya. Jadilah kami menonton secara terpisah. Iya. Karena kebetulan nggak cocok jadwalnya. Sibuk kan. ya. Sibuk. Dan lagian film ini tuh dapat layarnya sedikit. Oh ya, belum banyak betul-betul. Nggak banyak. Kalau di CGV sih dapat banyak layar, tapi 21 cuma 3 layar di Jakarta ya. Jadi mari kita mulai mengulas ya. Siap. Tapi kita cerita dulu Iya, soal iya. animo penontonnya ya. Oh iya, betul. Jadi kita itu nonton tuh di minggu-minggu awal keluar filmnya kan, Dar? Baru minggu pertama keluar film. Betul. Banget. Kita nonton secara terpisah, gue dan Dara. Tapi kita berdua sama-sama mengalami kesulitan mendapatkan tiket. Penuh, Bo. Kaget loh ternyata segitunya, karena gue pikir karena promosinya nggak kayak misalnya Jelangkung atau Ayat Cinta gitu yang kayak beneran. Tapi penuhnya minta ampun bioskop yang menayangkan film itu ya. Iya, dan tagline mereka kan ada mari putihkan bioskop. Itu bener sih. Pakai baju putih-putih ya. Hampir sebagian besar waktu gue hari pertama gue datang ke Blok M untuk beli tiket, dan gue kaget itu bioskop penuh banget dan itu putih. Oh my god. Jadi kayak semua patuh pada dress code yang diberikan. Betul. Berarti mereka ini asik kalau diajak party ya. Betul, Dia betul, kostum betul. party patuh kayaknya sama dress code. Iya, gue sendiri juga gue berusaha nonton film ini. Hari pertama gue nggak dapet tiket sama sekali. Hari kedua gue beli lewat Gojek jam 12 siang dan dapetnya jam 9 malam. Dan itu pun dapetnya di row paling depan, row N. Jadi penuh banget, Bo, gitu. Gue masih Astaga. untung sih dapet di kursi yang nggak terlalu penggelak kepalanya. Oh ya, lo masih agak tengah masih ya. di B gitu, dan itu juga soalnya tinggal satu, yang lain udah penuh gitu, karena gue nonton sendiri kan. Iya. Begitu. Dan waktu gue nonton, ntar lo ceritain pengalaman lo ya. Yeah. Tapi pengalaman gue adalah memang betul penontonnya itu bisa dibilang 90 atau 95% adalah kelihatannya sih umat muslim konservatif ya. Jadi bisa gue nilai dari gaya berpakaiannya, bahkan banyak yang mau datang memakai baju koko, sarung, dan peci. Jadi kayak mau taraweh gitu. Okay. Mungkin mereka memang dari masjid, karena di Blok M Square itu ada masjid Masjid kan. di atas, ya. Mungkin, tapi gue agak kaget sih karena belum bulan puasa tapi kok tampilan kayak orang mau taraweh banget. Ya nggak apa-apa juga sih.
gitu. Tapi mereka happy sih nontonnya. Happy kok. Dan gue juga akhirnya maksudnya jadi sebelum nonton gue sempet ya cek online review yang udah muncul gitu, tapi memang belum terlalu banyak review. Gue juga ngeliatnya tuh dari Twitter, dan itu Twitter rata-rata promosiinnya tuh yang lumayan jadi pengen gue nonton juga adalah dia bilang ini nggak ada sama sekali politiknya gitu, jadi bener-bener damai juga, maksudnya bener-bener nggak akan memicu apa-apa gitu. Kemarin itu di film ini sih nggak ada sama sekali gitu. Dan aku pikir marilah aku buktikan ya. Gitu kan. Tapi nuansa politik itu kurasakan bahkan baru 10 menit pas baru masuk bioskop, yaitu waktu sebelum filmnya dimulai kan ada iklan-iklan dulu ya sebelum film mulai. Salah satunya iklan kartu sehat Indonesianya Jokowi. Apa kartu Indonesia Sehat ya Jokowi. Terus udah nih iklan yang mempromosikan kartu Indonesia Sehat, dan begitu video Jokowinya muncul, satu bioskop tuh kompak pada gitu. Gue langsung shock, mak. Gue nggak pernah nonton bioskop dimana penontonnya sereaktif itu gitu kan. Sehingga gue menyimpulkan bahwa memang demografis penonton film ini tuh rata, yaitu umat Islam konservatif yang meyakini bahwa Jokowi bukanlah pemimpin umat Islam yang baik, entahlah karena tuduhan komunis atau tuduhan dulu pendukung Ahok gitu. Tapi kan memang Jokowi kan memang diketahui tidak populer di kalangan Islam konservatif gitu. Kalau gue sendiri yang gue bikin terganggu adalah karena semuanya selfie. Oh iya, itu juga. Bener selfie gitu. Betul. Yang kayak misalnya kebanyakan yang gue liat nonton tuh sekeluarga, bahkan sampai kayak mungkin ada neneknya, eyangnya udah tua banget diajak, dan itu tuh kayak selfie buran. Kayak gue agak terganggu ketika udah mau mulai filmnya, jadi udah gelap, itu ada yang motret, terus gue udah pengen sok-sokan aja yang kayak negor gitu, ketika misalnya kadang jangan-jangan nih ada juga nih yang Insta story terus live itu udah pengen kayak maaf gitu, tetap hargailah filmnya. Jangan ini kan pembajakan juga gitu. Tapi untungnya enggak sih, cuman memang layar telepon itu ketika pada selfie, bahkan ketika udah gelap tuh emang agak mengganggu. Cuman gue nggak mengalami yang lo alami tuh lah begitu iklan itu nggak ada sama sekali. Tapi gitu. gue mengalami selfie itu gue mengalami kan? Sih, sehingga gue sampai berkesimpulan jangan-jangan memang mereka santri-santri yang jarang nonton. Mungkin ya. Jadi memang nonton ini tuh mungkin dimobilisasi misalnya sama ustadznya atau sama gurunya, ayo kita nonton berdua, sehingga menjadi ajang rekreasi gitu loh. Mungkin loh. Jadi apa filmnya pendapat lo nih pendapat setelah gue menonton? Kita harus cerita tentang sinopsis filmnya dulu boleh, sih betul. Ya. Jadi film ini semoga nggak spoiler juga ya bagi yang nonton. Nggak spoiler sih, udahlah ya. udahlah terima aja. Jadi secara singkat film ini mengangkat judul Aksi 212. Tapi menurut gue penceritaan atau adegan aksi 212-nya sendiri tuh minimal banget. Minimal lah, ada sih tapi minim. Jadi cerita ini lebih menekankan kisah tentang bapak dan anaknya. Jadi ada seseorang jurnalis namanya Rahmat yang katanya sih lulusan terbaik Harvard. Dia itu tinggal di Jakarta dan bekerja di sebuah majalah bernama Republik, yang gue tahu itu sebenarnya plesetannya Tempo. Karena gue merasa majalah itu Tempo. Nah terus si Rahmat ini dikenal sebagai jurnalis yang kritis, yang tajam, karakter orangnya sendiri juga yang dingin gitu kan, galak gitu, mengagumi Karl Marx. Terus orangnya rasional dan kayaknya agnostik gitu ya, percaya Tuhan tapi kurang percaya agama. Terus suatu hari dia dapat kabar bahwa ibunya meninggal, sehingga dia harus pulang kampung di Ciamis. Ternyata dia udah 10 tahun nggak pulang kampung karena hubungan dia dengan keluarganya itu jelek, terutama kepada bapaknya. Kemudian diceritakan bahwa hubungan Rahmat dan bapaknya itu sangat tidak baik. Karena apa ya? Karena dulu tuh Rahmat bandel lah, setahu gue ya, bandel, bla bla bla.
sehingga bapaknya tuh mengucilkan dia ke pesantren sampai kemudian akhirnya si Rahmat dapat beasiswa dan sekolah ke Harvard. Antara bapak dan anak tuh karakternya berbeda banget. Si Rahmat itu ya tadi yang seperti gue bilang, sementara bapaknya itu sangat alim, seorang kiai terkenal, Kiai Zainal namanya di Ciamis itu. Orangnya tuh guyup, punya banyak teman, punya banyak pengikutnya gitu kan, sementara Rahmatnya yang loner gitu. Ya udah, dan kemudian muncul aksi 212 dan si bapaknya ini ngotot pengen ikut long march, ikutan aksi bela Islam di Jakarta. Rahmat tuh melarang karena takut kenapa-napa ya, karena bapaknya sakit-sakitan, takut ada apa-apa lah, takut ada kericuhan juga di aksinya, tapi bapaknya ngotot. Akhirnya Rahmatnya ngalah, lalilu, debat-debat ini itu, dan pada akhirnya ya Rahmat kayaknya kembali ke haribaan Islam deh kalau nggak salah sih gitu. Kesimpulan yang gue tangkep. Jadi mungkin dari sinopsisnya aja pendengar bisa menyimpulkan aksi 212 tuh hanya dijadikan latar doang, tapi bukan inti cerita. Gue setuju sih, bahwa konflik yang lebih, maksudnya mereka terinspirasi the true event gitu ya, tapi terasa banget itu jadinya cuman latar gitu. Ujungnya kita bapaknya mau kesana, terus ya udah konflik di antara sebelum menuju aksi itu tuh ada konflik itu gitu, konflik antara bapak. Tapi beneran si aksi, kenapa ada aksi itu nggak terlalu tergambarkan secara jelas. Kenapa tiba-tiba masyarakat ingin turun ke jalanan gitu. Bahwa bela agamanya tuh kenapa gitu, nggak jelas, nggak gitu jelas. Jadi kayak mungkin ini yang mereka bilang nggak apolitis gitu ya. Nggak politis. Nah, gitu. gue hal itu setuju banget, dan gue mau mengutip tulisan dari tirto.id karena tirto.id juga membuat ulasan tentang film ini, dan ada beberapa paragraf yang gue setuju. Jadi dia bilang bahwa film ini kan bilangnya mau mengangkat cerita tentang 212. Namun sejak awal kita justru diajak untuk melupakan konteks politik gerakan protes yang hanya ditampilkan sesaat melalui siaran berita di televisi. 212 The Power of Love rupanya malu-malu menjelaskan mengapa ribuan, mungkin jutaan orang bisa bergerombol di Monas untuk memprotes sesuatu yang mereka yakini sebagai tanda kutip penistaan agama. Sasaran demonya pun tak jelas. Tak disebut siapa yang menista agama. Hanya ada petunjuk samar bahwa umat bergerak karena pernyataan seorang pejabat yang dianggap menghina Islam. Respon umat diwujudkan dengan jalan kaki ke Monas atas nama cinta. Cinta apa? Cinta Allah dan cinta Quran. Kira-kira itulah yang terus diulang oleh Kiai Zainal dan sejumlah karakter lain dalam film ini. Nama pejabat yang dituduh menghina Islam serta proses kemunculan tudingan itu sendiri bahkan tak diungkit. Juga tak disinggung sedikit pun konteks Pilkada Jakarta yang melatar belakangi aksi 212. Pengaburan konteks ini jelas mengherankan, padahal itulah yang mengikat Power of Love dengan penontonnya. Lagi pula, untuk sebuah gerakan yang terus dibanggakan para alumninya karena telah membuat keok seorang petahana dan mengirimnya ke penjara, tidakkah mengherankan jika unsur-unsur kunci dalam gerakan itu justru tidak dihadirkan? Jawabannya mungkin sangat sederhana. Persis seperti gerakan 212, film Power of Love berusaha untuk tampil apolitis, padahal politis. Jika gerakan 212 selalu membranding diri sebagai gerakan dakwah seraya menyangkal hubungan antara aksi bela Islam dan Pilgub Jakarta 2017, demikian pula filmnya yang tampil apolitis lewat jualan konflik bapak anak dan kesalehan individual dengan embel-embel cinta. Iya. Gitulah kurang lebih. Betul. Setuju nggak lo? Konfliknya tuh antara kayak kesannya Islam versi bapaknya sama Islam versi anaknya, interpretasi anaknya gitu. Betul. Mungkin kalau kontennya gitu ya, kisah aksi 212-nya
ya udah gitu menurut gue jadinya memang nggak diangkat sama sekali ya cuman selewat aja gitu terus jadinya aku seperti menonton sinetron aja sinetron aja gitu bahwa harusnya jangan pakai judul 212 malah ya mungkin ya karena beneran peristiwa 212 itu kan kompleks gitu kan maksudnya kalau nggak digali lebih dalam, diriset lebih dalam tuh ya jadinya mungkin nggak akan dapet esensinya gitu ya di film ini sih menurut gue ya emang nggak dapet sih esensinya terus jadi ya aku seperti menonton sinetron aja dan dari aku merasa tertipu sih kirain tuh mau cerita soal aksi 212 penasaran dari sudut pandang Islam konservatif. Gue sih sudah bikin film inilah gitu. Dan dari segi teknis tuh banyak yang agak kacau. Oke, teknis kita bicara ntar dulu ya. Kita bicara soal nilai-nilai dulunya. Oke. Sampai keselak gue. Ada beberapa hal yang membuat gue tuh agak terganggu gitu ya. Salah satunya adalah film ini tuh mencekoki penonton bahwa Islam adalah sesuatu yang harus diyakini secara absolut, bukan cuma ajarannya tapi umatnya. Jadi gini, Rahmat kan jurnalis, ya wajar dong kalau dia kritis gitu ya, wajar kalau dia berusaha menggali fakta-fakta di balik aksi 212. Kita kan nggak boleh menyangkal total bahwa aksi 212 tuh ada muatan politiknya gitu ya. Ya pasti banyak umat yang bergerak ke Monas murni karena ingin membela agama, tapi kita nggak boleh tutup mata atau kita nggak boleh deny bahwa konsekuensi setelah itunya ya. Konsekuensi setelah itu dan plus gerakan itu pun juga sedikit-sedikit ada yang menyetir juga gitu ya. Maksudnya itu nggak susah untuk kita deny sama sekali. Ya sebagai jurnalis kan Rahmat harus dong menggali fakta-fakta itu dari berbagai angle. Tapi film ini dari awal tuh menyatakan bahwa gara-gara Rahmat kritis dia adalah kafir gitu. Lo mengkhianati agama lo sendiri. Itu bahkan dialog itu terjadi dalam 10 menit pertama film itu ya. Jadi si Rahmat menulis artikel yang kritis terhadap gerakan aksi 212, terus teman sesama jurnalis itu mengkritik dia. Lo nama doang Rahmat gitu kan, tapi kelakuan lo menghina agama lo sendiri. Apakah kritis itu berarti menghina? Ya kan karena dia nggak bilang aksi 212 itu jelek gitu, dia nggak bilang bahwa ini adalah aksi barbar gitu di artikelnya, enggak. Dia cuman kan berusaha menyajikan fakta yang harusnya terverifikasi. Artikel yang ditulis sama Rahmat kan nggak terlalu ya dia nggak dijabarin kan, cuman dibaca gitu aja gitu. Jadi kayak yang dibaca kutipannya sama temennya aja itu menurut gua ya memang sebagai jurnalis harus kritis gitu. Terus nggak kayaknya nggak ada menjelekannya gitu. Enggak, yang dikutip tuh ini aksi 212 ditunggangi gitu kan. diduga ditunggangi oleh politisi gitu kan. Ya kalau memang ditunggangi, terus kalau memang faktanya seperti itu ya let's say, terus kenapa kita harus marah gitu, kenapa dan itu kenapa langsung diklaim menjelekkan gitu iya itu konsisten. Film ini tuh konsisten menjelek-jelekan orang yang berusaha kritis terhadap Islam. Itu apa sih hawa yang gue tangkep ya. Padahal gini, maksudnya film ini menyatakan kalau lo punya keraguan terhadap Islam, kalau lo kritis terhadap gerakan Islam ya, suatu gerakan Islam, maka lo kafir, maka lo musuh Islam, langsung begitu. Bukan keraguan terhadap Islam, tapi keraguan terhadap gerakannya kan, 212. Pokoknya lo harus meyakini total 212 adalah gerakan damai, gerakan cinta, Al-Quran, nggak ada maksud lain dari itu. Kalau lo ragu, kalau lo kritis, kalau lo berusaha mengulik fakta lo yang kafir, berseberangan dengan kepercayaan itu, maka lo kafir. Aduh, gue kan kesel ya, gue kan manusia, gue punya akal budi yang harus gue gunakan dong. Kalau gue mau kritis, kalau larang sih. Ya itu juga sama sih hawa yang gue dapet juga, karena misalnya misalnya Rahmat berinteraksi sama bapaknya itu juga gitu kan, bahwa ketika Rahmat bertanya
mungkin bapaknya nggak bisa mengelaborate lebih lanjut, itu udah langsung kayak udahlah kamu nih kafir memang nggak ini. Terus habis itu dia interaksi lagi sama teman masa kecilnya yang adiknya itu yang memang anak rohis gitu. Itu juga anak rohisnya juga udah langsung prasangka aja gitu gitu, nggak mencoba membuka percakapan lebih dalam yang siapa tahu memang itu bisa memperkaya film itu kan. Jadi gitu. film ini tuh kayak menutup diskusi, nggak boleh ada diskusi. Menutup diskusi, udah menutup diskusi, dialognya pun terasa kaku semua dan FTV banget sinetron gitu kan. Kayak banget. Dan gue juga agak terganggu karena film ini tuh menganggap semua hal-hal yang sekuler atau yang rasional itu sebagai kafir. Jadi misalnya si Rahmat cerita bahwa waktu dia sempat ngobrol sama si tokoh Abrar ini yang adiknya Yasna itu, adik teman masa kecilnya. Dia bilang bahwa jadi si adiknya Yasna ini, tokoh Abrar ini ceritanya baru mau masuk kuliah. Terus si Rahmat bilang, wah asik dong jadi mahasiswa, gue dulu seneng banget jadi mahasiswa, dulu gue suka ikut organisasi, ikut bedah sastra, diskusi, demo, terus ya gitulah, ikut ajaran teologi. Dan itu langsung dibantah sama adiknya, tidak kak gitu kan, saya ini mau masuk Al-Azhar, saya mau belajar agama. Pokoknya si adiknya itu memberikan pesan bahwa gue nggak mau ikut-ikut hal duniawi kayak lo, karena nanti gue jadi sesat kayak lo gitu loh. Dan lo bisa-bisanya nulis seperti itu gitu kan. Dan nanti gue akan jadi orang kayak lo yang nulis kritik tentang agamanya sendiri gitu kan, orang macam apa itu. Jadi film itu benar-benar pengen mematikan golongan sekuler dan yang rasional gitu. Lo hal-hal yang berbau sekuler dan rasional tuh jelek aja pokoknya gitu. Dan profesi jurnalis tuh sampai dianggap jelek gitu, dikesankan jelek lah di film itu ya. Iya itu betul sih. Akika kan marah Rusli, kesel gue. Aduh tapi Fauzi Badilah memerankan sebagai jurnalis aja jelek banget. Apa karena udah lama nggak main film ya? Terakhir gue nonton Fauzi Badilah tuh kayak udah lama apa banget sih filmnya tuh? Apa yang naga atau apa gitu, film laga deh itu kayak agak lumayan. Padahal ganteng sih dia sebenarnya. Cuman ini nih, misalnya dia mau menggambarkan dirinya tuh dingin, cuma lebih kayak crazy eyes. Crazy eyes. Kayak lagi nahan ngantuk kalau matanya gitu terus. Beneran deh. Terus dia mengutip Karl Marx gitu, gue sih nggak teryakinkan gitu kalau dia memang betul-betul suka Karl Marx atau jurnalis yang melahap macam-macam scholars gitu yang bisa ya Karl Marx siapa gitu, ataupun nggak teryakinkan dia lulusan terbaik Harvard. Padahal itu yang diulang-ulang mulu. Saya adalah lulusan terbaik Harvard. Yang mana lo lihat nggak sih ada foto yang dia sama teman-temannya lulusan, ya kayak ya Allah itu kelihatan banget tempelan Photoshop bersama lulusan Harvard yang lain. Subhanallah. Nggak dapet credibility itu tuh nggak dapet, muncul, nggak terembody di Fauzi memang Badilah. Fauzi Badilah tuh kayak bener-bener ngafalin skrip doang. Kayak ngafalin skrip beneran, kayak bener-bener ngafalin skrip. Jadi ngomong bahasa Inggrisnya aja juga sepotong-sepotong gitu. Kalau ceritanya mau menggambarkan dulu lama di luar negeri gitu ya gitu. Itu tuh juga nggak dapet banget ya Allah. Jadi emang terus udah gitu ya intonasi dialognya tuh yang seragam. Makanya pokoknya gila deh, udah crazy eyes dia, intonasinya monoton. Mungkin kurang lama itu proses reading dan proses pelatihannya gitu. Iya. Dan karakter temennya Fauzi Badilah si yang gondrong Adin itu juga mungkin menurut gue mau dibikin kontras gitu ya.
mungkin gini ya kayak Iya. lo jangan ngejudge orang dari luarnya. Penampilannya. Karena si Kesannya Adin ini digambarkan lebih soleh lah lebih dibanding soleh. Rahmat. Tapi kalau orang cuma ngeliat Adin sekejap gitu kayak nggak bakal percaya ya gitu, karena selama film juga digambarkan Adin nih lebih baik gitu, maksudnya Iya. lebih kayak misalnya si Rahmat, si Fauzi Badillah mau pulang aja gitu abis berantem sama bapaknya, terus Adin kayak yaudah gue stay gitu, gue nemenin bokap lo gitu, Iya. kayak lebih Lebih punya value terhadap nilai-nilai keluarga. patuh pada orang tua Betul, gitu-gitu. betul. Iya. Jadi nggak rebel gitu Emang, kan. emang. Itu juga mau digambarin di film film itu ini. ya. Iya, tapi Tapi nggak membantu banyak juga enggak, sih ya. jadi tetap aja preachy kan. Tetap aja Film ini preachy preachy. Film ini agak apa ya? Nggak bisa bercerita dengan baik. Jadi semua tuh pakai jalan-jalan pintas gitu loh dari misalnya gini, jalan pintas maksudnya gini. Film ini tuh pengen memberi kesan bahwa aksi 212 itu kemarin benar-benar aksi yang baik ya, yang damai, yang penuh dengan cinta kepada agama. Digambarkan dengan adegan-adegan misalnya teman jurnalisnya Rahmat yang non muslim diperlakukan dengan sangat santun. Terus misalnya dan ini kan kejadian nyata ya, bahwa pas hari H demo itu ada pasangan menikah di katedral. Ya, Terus tapi terus mereka si pasangan ini malah dikawal sama orang-orang 212 gitu kan. Ya kita nggak pungkiri kok bahwa kedamaian itu ada di aksi 212, tapi menurut gue si sutradara tuh mengambil jalan pintas untuk menekankan kepada penonton bahwa hey, 212 tuh adalah gerakan yang positif ya, gerakan yang baik, dan lo nggak boleh prasangka buruk, lo harus mendukung. Iya. Tapi itu menurut gue dengan jalan pintas gitu, ngerti gak sih lo? Iya, Adegan-adegan yang pengen membuat kita instantly believe bahwa aksi ini baik dan damai gitu lah. Sebel gue. Iya, itu gue setuju sih. Jadi selama film gue nggak merasa peristiwa 212 itu digali dengan lumayan dalam gitu. Jadi cuman dapat ya konflik gitu aja ala sinetron, sama teknisnya juga kan. Teknisnya sih minta ampun. Ada beberapa adegan yang green screen-nya tuh kelihatan banget. Sama, lo inget nggak sih? Ada tuh adegan waktu dia nyampe setelah tahlilan ibunya, terus nonton berita malam-malam kan. Jadi itu ditulis dia bilang ini live, tapi itu udah malam. Jadi di TV siang, tapi kondisi udah malam. Dan dia menyatakan itu live gitu secara langsung. Apakah ada perbedaan waktu time zone atau Ciamis Jakarta? Hei, yang mencatat continuity siapa itu? Siapa? Luput ya. Luput. Live kok beda time zone ya, padahal antara Ciamis Jakarta. Green screen-nya tuh lumayan berasa. Kayaknya ada di rapat redaksi tuh ada green screen juga deh menurut gue. Iya, jadi kayaknya karena film ini kan buru-buru kali ya mau bikinnya. Kali kan film ini pakai footage Asli berita ya? asli tentang apa sih masanya kan. Bener-bener. Tapi ada adegan-adegan yang nggak bisa menggambarkan keramaian kali ya, makanya pakai green screen ya. Tapi Abang Cilok aja di green screenin. Jadi beneran jomplang gitu antara shot sebelumnya sama shot yang ini. Dan udah gitu yang gue agak aneh lagi, ketika itu udah hari H mau ke Monas gitu, dan kayaknya udah mau mendekati Jakarta, terus kan dikasih tahu betapa megahnya, betapa banyaknya orang berbondong-bondong sampai Monas. Terus ada klip itu Mbak Oki itu baca puisi. Zut gitu kayak menurut gue tuh kayak gak matching. Mematahkan ini aja gitu keseluruhan shot alur film gitu. Apa sih tiba-tiba ada orang berpuisi kan di tengah film? Jut gitu sendiri gitu, berdiri sendiri baca puisi. Gue kayaknya udah gue ketiduran ya, gue sampai nggak begitu inget lah sama adegan itu. Tapi gue ini sih, bapak-bapak di sebelah gue tuh terharu, nangis gitu. Ya, beberapa kali gue dengan ujung mata ini terus karena bunyi serat-serat gitu kan, terus kayaknya mengelap air mata gitu. Gue nggak tahu ya yang lain tuh apakah segitunya juga gitu. Gue juga
gue sih sempat ke bawah yang kayak ya ampun ya akhirnya Rahmat dan bapaknya berbaikan juga. Iya. Kasian juga jadi dia Iya. inget bapak gue lagi Iya. sakit kan. Iya, Sempet iya. itu yang membuat gue Iya. sempat kayak terharu, cuman gue nggak tahu kalau keseluruhan bahwa movementnya 212 sebagai movement tentu gue nggak dapet apa emosional gitu sih, emosional yang Iya. berbeda sih Iya. gitu. Memang kalau untuk kisah bapak anaknya oke lah, gue bahkan mengakui acting bapaknya tuh oke lebih kok. lebih Bagus oke, kok. Iya. bagus. Tapi memang jadinya karena udah pakai stigma jualan 212 kan gue jadi fokus ke situ ya. Gue pengen ya ternyata nggak digali aksi 212-nya. Ya, dan yang membuat gue terganggu adalah itu bahwa value Islamnya tuh dicekokin ke kita banget gitu, disuapin banget ke penonton. Paling ada poin yang lumayan tuh menurut gua ketika mau ngasih lihat toleransi keragaman, ketika bapaknya makan mie ayam Sama yang orang Cina. gitu, bahwa itu dilihat nggak ada ketegangan apa-apa gitu, berteman baik aja gitu, bahwa si tukang mie ayamnya malah ngasih nasihat udah tua mendingan gak usah gitu, nggak yang usah, jauh-jauh paling Iya. maksudnya salah satu itulah gitu yang Iya. poinnya oke lah menurut gue untuk ngasih lihat toleransi Iya. atas keragaman gitu kan. Kalau teknis sih Tenis tuh ini ya. pas sutradara kumaha sih gitu kan. Iya banget. Jadi aduh masih ada unsur-unsur FTV ya, seperti misalnya anak kecilnya di lipstikin, sebel banget. Oh iya, Apa Anissa, apa siapa? Aisyah. Aduh Aisyah kaku banget. Siapa sih aktor dari Aisyah? Adalah ada bocah umur 10 tahun gitu ya, jadi aktor pendukung. Masih aja loh aktor 10 tahun di lipstikin tuh FTV banget. Itu FTV banget sih. Terus masalah teknis lagi sih menurut gue. Aku sambil juga melihat catatanku Iya, Mak, ya. cara mereka menggambarkan dunia jurnalisme juga blow on sih menurut gue. Sebagai yang berkecimpung kan. Aku berkecimpung kan di dunia media gitu, dan dekat juga dengan orang-orang media tuh rasanya kesel gitu. Pemret digambarkan oleh Roni Dozer yang Gak ada gravitas. nggak ada gravitinya, terus meeting masih pakai jas, terus pakai cincin akik, terus kerjanya cuma marah-marah doang. Itu kan stereotype Pemret atau bos sinetron tahun 90-an banget ya. Lo pikir Pemret cuman nongkrong di kantor di ruangan pakai batu akik sambil marah-marah soal duit gitu. Terus kemudian si temennya Rahmat, Adin, itu kan juga jurnalis, cuman bener-bener subjektifnya gila-gilaan gitu kan, yang artikelnya jelek banget menghina umat Islam, tapi nggak dijelasin kenapa jelek. Jadi padahal kan lo juga jurnalis gitu, lo harusnya fotografer atau jurnalis? Ya, harusnya paham ya, walaupun dia fotografer, tapi pokoknya dia sebel karena Rahmat itu menulis berita yang tidak berpihak gitu kepada Islam. Kalau lo tidak berpihak maka otomatis lo musuh Islam gitu loh, pesannya kan tidak. Iya, kecuali itu, kayaknya di situ ya digambarin mungkin medianya harusnya media netral gitu, media kan netral, ceritanya kan. iya. Cuman ini menurut gue tempo banget, soalnya layoutnya gue hafal, layoutnya tempo majalah, dan plus mereka bilang ini adalah majalah investigasi, ya apalagi. Kirain Nova. Investigasi. Iya, Nova. Oh mama oh papa tapi investigasinya gitu. Kalau tapi iya Nova sih itu. gitu. Emang penggambaran karakternya yang dibangun harusnya sebagai jurnalis, harus sebagai pemimpin redaksi itu sama sekali nggak ada risetnya. nggak ada risetnya, apa kayaknya. stereotype semua. Dan itu sih lah yang gue sama cerita sama lo, Apa? manggil Pak Pemret tuh bos maksud gue Siap bos, iya bos. ya bos, oke bos, wah ya gimana sih bos gitu kan. kayak apa sih, Tetris tak zaman dulu tau Iya, lo. dan bego lo. Iya feeling gue kayaknya di hari ini
bahkan kantor yang lumayan seformal apa sekaku apa lembaga mungkin lembaga pemerintahan kayaknya nggak ada yang manggil Bos bosnya lagi. bos deh. Ya nggak sih Pak gitu. Iya. Pak atau Ini tuh Mas. seaneh kayak bos kayak mafia gitu. ya, seaneh partai apa tuh partai baru tuh PSI ya. PSI ya. Manggilnya brosis. Oh ya berarti. Antar Biar kader mudah. manggilnya brosis. Itulah. Itu yang maksud gue menerjemahkan dengan blow on gitu loh. Iya. Lo muda kan nggak harus brosis gitu. Ini sorry jadi nyambung ke PSI deh. Tapi iya sih itu gambaran jurnalismenya tuh agak-agak Blow lumayan on. lumayan parah sih. Sama oh ya ini gue mengutip lagi dari Tirto ID lagi ya. Sorry, karakternya si Fauzi Badila, si Rahmat tuh kan mau digambarkan sangat berseberangan dengan bapaknya gitu kan, yang agnostik, dingin, keras, dan suka Karl Marx. Dan kata Tirto, Power of Love rupanya sedang memainkan salah satu klise terbesar dalam politik Indonesia, yaitu orang yang mengkritik peran agama dalam politik pasti ateis. Ateis jelas komunis. Komunis tentulah anti agama. Tentu peristiwa 65 dan warisan Orde Barulah yang membuat Marx jadi sasaran empuk di sini. Dan mungkin inilah cara termudah menanggapi kritik terhadap 212, melabeli si pengkritik sebagai komunis, ateis, atau PKI. Itu balik lagi ke poin gue yang pertama sih, bahwa siapapun yang mengkritik aksi ini pasti ateis atau komunis gitu loh. Jadi klise banget. Ya karena si Rahmatnya suka sama Karl Marx, semakin menekankan, wah ini pasti ateis nih, pantesan aja nggak membela bapaknya gitu. Dan terus juga kayaknya kedalaman Rahmat atas Karl Marx juga nggak ada. cetek ya. Kayaknya cuma nyari di, lo lihat gak sih ada shot yang kayak dia ada Google terus kayak lagi nge-search Karl Marx. Lo kalau suka sama Karl Marx kasih lo Google. Jadi pas kayaknya waktu dia mau ngambil apa sih tempat sampah gitu Iya, loh, mau iya. ngasih surat-surat ancaman Iya, kan ke iya. dia gitu, Iya, terus kayak betul. dikasih sedikit lah, itu gua rasa sih ada tujuannya, emang kayak ngambil gambar desktopnya Ya. itu tuh ada lagi Google. Ada gambar Karl Marx dan wallpaper laptopnya Karl Marx banget. Tapi gini, gue tuh ngakak banget karena si Tirto juga mempoint out ya bahwa si Rahmat kan suka mengkutip Karl Marx. Ada beberapa kutipan, terus salah satu kutipannya salah. Oh gitu. Jadi tuh Gua nggak ada, paham soalnya. ya Allah nih ya, gue cari dulu nih. Karl Marx itu dalam sejarah ada dua, Dar. Pertama ada Karl Marx yang penulis Das Kapital. penulis Das Kapital. Yang satu lagi adalah seorang komposer atau apa gitu. Dan si tim penulis skenario-nya tuh mungkin mencari Google Karl Marx quotes gitu kan, dan dapet satu quote yang berasal dari Karl Marx yang kedua, bukan yang pertama. Anjrat, itu gue ngakak. Jadi si Tirto bilang, hey tim riset, itu salah kutip. Aduh, mau nangis. Aduh. Sama rombongan juga pas begitu nyampe Monas lah, Monas bohong-bohongan tuh yang tiba rombongan artis-artis sinetron yang jadi cameo untuk itu ya. Iya. Aduh, siapa aja sih? Yang ku hafal Arie Untung. Ada Arie Untung, terus ada Irwan Syah ya kalau nggak salah, lupa deh Nggak gue. tahu gue. Sisanya gue nggak tahu sih, tapi Peggy Melati Sukma Peggy ya. udah lama sekali nggak liat Peggy Melati Sukma. Kangen. gue. Kangen bingit. Ada banyak cameo. Tapi terus gue sebel ketika cameo artis-artis itu tuh pada memberikan info yang salah. Jadi kan geng 212 tuh kan selalu mengklaim bahwa masa yang datang ke Monas itu sejuta lebih. Padahal tuh kenyataannya kalau dari taksiran ya itu cuma 800-an, 800.000. Tapi ada dialog dialog yang wah banyak juga ya nih, kira-kira berapa nih ya, 1 juta dapat kali ya, ini pasti 2 juta gitu loh. Jadi ada, tapi sebenarnya padahal aslinya nggak sebanyak itu. Dari hasil taksiran beberapa media ya itu kurang lebih cuma 800.000 orang. Terus ya udah, terus kemudian ada dialog, wah 2 juta orang, semoga Pak Jokowi datang ya. Jadi itu kan kayak nyindir juga karena Jokowi kan nggak datang kan. Iya. Terus kemudian mereka tuh memang film ini tuh kayaknya target audiensnya adalah para pendukung atau Nostalgia simpatisan kayaknya ya. dan
membesarkan hati mereka gitu, kayak Iya. gila emang keren Mengingat ya dulu lagi, kita iya. remember the glory days of Iya, 212. Jadi bisa mengklaim tuh bahwa 2 juta orang penonton dan 2 juta Dan semua orang turun karena cinta dan semua gitu kayak kan. cinta. Jadi mereka mendinai yang jelek-jeleknya. Kita juga nggak bisa deny bahwa dalam aksi itu ada yang teriak ganyang Ahok gitu Iya. ya, atau bunuh Ahok tuh ada. Di aslinya kan? Di aslinya kita nggak bisa deny. Terus Efek setelahnya efek juga. setelahnya, efek persekusi, efek bahwa ada sekelompok orang yang merasa menang karena bisa memenjarakan Ahok berdasarkan tekanan massal gitu kan, ada juga ya. Tapi hal itu semua ditutupi dalam film ini. Film ini pokoknya semua cinta. Dan indah Dan kayak dikasih lihat Rahmat tuh dingin begitu emang karena kurang cinta kasih kan, karena digambarnya dia sendiri, nggak punya teman gitu-gitu, sampai ketemu Yasna. Ya, Teh Yasna. Teh Yasna bisa banget tuh jalan di jembatan terus pas ada love. Iya emang. Dan itu pesan juga tuh, nggak jalan berduaan kan, tetap bertiga. Itu Nggak boleh tuh jalan dalam film berdua. Islam ini nggak boleh berdua-duaan ya. Ya gue nangkepnya kalau mereka berusaha netral, nggak politis sama sekali, gue yang kayak oke lah gitu, karena kan nggak digali lebih dalam kan gitu. Cuman ya gue setuju kata lo, mungkin gak usah pakai kata 212 ya, mendingan gitu. lo Sekalian bikin inspired by true events gitu, tapi misalnya judulnya Ayah dan Anak misalnya ya, gitu. Karena emang gue juga pertanyaan gue, ini demo untuk siapa sih, siapa yang mereka marah atas siapa gitu, kenapa tiba-tiba mereka bikin gerakan ini gitu. Gue tuh berusaha open minded ya, karena gue tuh suka banget sama kutipan Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad tuh pernah bilang bahwa kita harus selalu mencari kebenaran. Kita harus selalu mencari kebenaran, menerima kebenaran, bahkan jika kebenaran itu berada di tempat yang tidak kita sukai. Jadi maksudnya kita tuh nggak boleh mendinai sesuatu hanya karena kita nggak suka sama sumber kebenaran itu. Misalnya let's say gue jujur aja gue kurang simpati sama Habib Rizik gitu ya, tapi kalau suatu hari Habib Rizik melakukan atau berkata sesuatu yang benar, itu gue akan mengakui kebenarannya, bukan hanya karena mentang-mentang gue nggak suka Habib Rizik terus gue mendinai semua omongannya. Gue nggak mau menutup pikiran. Makanya gue juga nonton film ini salah satunya itu gitu, karena gue kan gue nggak terlibat dan gue kurang setuju sama aksi 212. Tapi gue nonton ini siapa tahu gue mendapatkan pencerahan atau wisdom. Aksi ini mungkin tidak seperti yang gue sangka, tapi gue nggak dapet wisdom apa-apa. Nggak dapet wisdom apa-apa. Iya, gue juga nggak dapet. FTV sih gitu, FTV sih. Mungkin rindu aja udah lama ngeliat Fauzi Badr, tapi ya begitu. Crazy Eyes ya. Crazy Eyes banget. Crazy Eyes banget gitu. Giting apa ya? Gue juga nggak ngerti. Tapi fakta-faktanya ya, Fauzi Badr tuh dulu ke Syria loh, ya nggak sih? Oh, ikutan ini kayak jihadis atau apa? Kali ya, belajar sesuatu di Syria. Terus film ini juga banyak ditolak kan. Di Manado ditolak. Di banyak bioskop deh, setahu gue di Manado, di Kalimantan apa di mana gitu ditolak. Tapi maksudnya bagi kita yang udah nonton pun, menurut gue sih kayaknya nggak provokatif ya, nggak terlalu provokatif. Kalaupun dibilang propaganda kan itu tergantung bagaimana memaknai film ini ya gitu. Apakah ini mau membuat gerakan yang kemarin jadi heroik gitu, nggak terlalu didapet juga sama gitu. Dan emang dulu damai ya, di film ini memang juga maksudnya aslinya damai kan. Aslinya nggak ada kerusuhan kan. Aslinya nggak ada kerusuhan. Kalau yang kita bilang damai nggak ada kerusuhan ya memang nggak ada kerusuhan. Tapi memang gue rasa tuh pembuat filmnya tuh emang takut gitu. Kayak berusaha netral aja kan. Iya. Jangan sampai salah gitu. Takut sehingga mendinai, jadi nggak memportraykan 212 dengan secara keseluruhan ya. Pokoknya indah-indahnya aja. Mungkin jangan dikasih nama 212 tuh emang buat narik penonton ya. Buat jualan ya. Jualan sih emang. Untuk
nostalgia Iya. teman-teman yang dulu ikut aksi Iya, gitu kan. Jadi iya. kayak Iya, tapi yang membuat gue agak terganggu adalah penonton film ini tuh banyak yang menonton film ini karena dimobilisasi gitu loh. Oh, Jadi iya yang sih. sempat ada viral, ada dosen, pokoknya di Universitas Islam something, dosennya tuh Harus mewajibkan nonton. mahasiswanya nonton, kalau nggak dapat nilai gitu-gitu loh. Terus kayak orang-orang partai kali ya, Gerindra gitu Iya, pada mungkin. Karena Pak Prabowo nonton sih. gua liat iya, itunya. pada nonton. Jadi kayak kemarin gue nonton di Blok M terus rame, mungkin juga mobilisasi dari sebuah pesantren Pesantren gitu bisa kan, jadi sih. atau kelompok pengajian. Jadi gue nggak yakin seberapa banyak individu yang benar-benar menonton sendiri. Iya, dan mungkin kalau misalnya kayak dosen mewajibkan gitu, tujuannya apa gitu ya, misalnya tulislah esai Iya, gitu kan. iya. Terus tapi boleh sekritis apa gitu-gitu kan. Penasaran juga gitu. Iya. Gue tuh pas selesai nonton, gue tuh lumayan bertahan sampai Akhir. ya gitu. Nah, di akhir kan ada tuh cuplikan foto-foto. Gue nggak sampai akhir tuh, gue sampai jembatan doang. Apa jembatan, ada foto-fotonya tuh lah, foto-foto apa namanya, foto-foto beneran waktu 212 di sini. Jadi Oke. ada fotonya Habib Rizik gitu. Gue tuh bertahan tuh alias pengen denger ini loh, Komentar. komentar orang-orang, tapi nggak terlalu banyak sih, Oh, nggak ada enggak yang ya. kayak oh bagus gitu, yang kayak bapak sebelah gue sih memang menyukai ini ya, dan gue nggak tahu apakah dia juga orang yang sempat turun ke jalan waktu 212 gitu. Kebanyakan soalnya emang langsung keluar sih. Oh gitu. Langsung. Ngantura ya. Itu gue pun penasaran. Soalnya hey, nggak, gue aku bertahan gitu kan. soalnya gue itu pas gue keluar, gue melihat ada beberapa orang tidur ngantuk. Mungkin karena jam 9 juga sih ya, tapi ya Ya. tidur mbak, ngantura. Iya ya. Paling gue sempat dengar bapak-bapak sebelah gue ngomong pada saat si karakter temennya yang perempuan, temennya Fauzi Badalah di majalah Rara yang non muslim itu kan dia disuruh tugasnya untuk ngeliput kan, terus dia nggak mau karena dia non muslim, dia bilang gitu. Terus si bapak ini entah kenapa ngomong, ih pasti ini pakai baju kotak-kotak dia gitu. Gue nggak tahu kenapa dia keluar, cuman kan kotak-kotak dulu di lo tahu siapa kan gitu, tuh kubu siapa gitu. Oh maksudnya gitu. Ini dia pasti pakai baju kotak-kotak. Gue langsung nangkepnya, wah begitu ya dilihatnya. Apakah ya begitu dilihatnya? Memang sih dia pakai baju kotak-kotak walaupun warnanya hitam putih sih. Iya. Gitu. Tapi soalnya gua nggak si tahu tokoh Rara ini kan juga Chinese kan iya, ceritanya. apakah ini maksudnya mau simbol-simbol kayak gitulah gitu. Iya, Tapi kan ceritanya di situ memang dia sempat takut gitu pas disuruh, Mbak jangan di situ turun. Iya. Oh iya maaf mas, maaf gitu. Terus yang kayak semuanya enggak kok nggak apa-apa gitu. Buat teman-teman reporter nggak apa-apa gitu. Jadi digambarinnya semua demonstran itu kan baik, santun dan memperlakukan Rara dengan baik gitu, walaupun non muslim dan Chinese. Sama satu lagi sih waktu yang adegan green screen si Rahmat lagi duduk di Monas, di pinggiran yang ada Kang Cilok itu. Kang Cilok green screen. Terus ada sebelahnya berpakaian kayak ustadz gitu, langsung lagi ngapa dik gitu kan, terus nyari ayah saya. Menurut gue sih ustadznya sih mau ikut campur aja sih. Iya. Gue lagi nyariin bapak gue, terus gue diceramain. Ini capek deh gue gitu. Tapi emang film ini tuh penuh dengan, pokoknya kalau film ini bisa menyisipi adegan preachy, pasti di-preach gitu. Ada kesempatan nge-preach, pasti nge-preach. Jadi 110 menit durasi film ini itu emang banyak isi bertele-tele. Ya nggak sih menurut lo? Jadi kesimpulannya kalau kembali ke rate, aku memberikan rate out of berapa nih? Out of 10 atau? Out of 10. Out of 10. 5 dari kami ya. Iya, 5 ya. Pertama karena teknisnya itu nggak bagus. Level FTV sih sebenarnya. Level FTV dari actingnya juga. Risetnya. Bapak malah bagus sih. Bapak Ki Zainal teater mana nih? Iya, Ki Zainal oke sih. Dari actingnya kurang bagus, risetnya kurang bagus, terus
misleading ya. Kita mengharapkannya mendapatkan angle baru dari aksi 212, tapi ternyata hanya jualan kisah ayah anak, hanya jualan kisah sentimental. Betul. Memang betul sih apolitis, tapi justru kan kita mengharapkannya ada wisdom politik baru dari film ini, tapi ternyata tidak ada. Jadi agak kalau shallow. Tapi kalau buat teman-teman yang mau nonton sih silakan aja gitu. Maksudnya bisa menilai sendiri juga gitu. Film ini sama sekali nggak propagandis. Iya. Tergantung siapa yang nonton sih, karena film ini preachy ya, tapi kita cukup Iya. pinter untuk nggak kemakan. Cukup inilah membuka hati dan pikiran untuk nggak termakan atau nggak jadi ya misalnya emosi kecil-kecil gitu loh ya, kayak kenapa jurnalis digambarinnya kayak gini sih, kenapa harus orang kritis dikit langsung dicap kafir sih gitu. Tapi Oke, Fauzi Badila, kenapa sih giting ya? Ajak lah Fauzi Badila nih main lagi di film-film lain gitu. Biar terasah gitu loh kemampuan actingnya. Kan dulu emang sempet hype ya. Sempet hype dan ganteng sih menurut gue. Iya, emang ganteng. Gue nonton Fauzi Badila tuh ganteng. Gue baru inget ngomong Fauzi Badila gitu. Ya kan di filmnya kan ceritanya digambarin dia pernah melakukan kesalahan kan, mencelakakan. Oke, gue karena dulu gue nggak jelas sebenarnya si Fauzi Badila nih berantem sama bapaknya tuh kenapa. Jadi ternyata pertama karena dia waktu kecil pernah main petasan di surau terus ngebakar surau, udah gitu dimasukin pesantren dan udah gitu dia pernah bawa mobil di saat usia 16 tahunan. Ternyata terus tabrakan akhirnya adiknya meninggal. Ya terus pas udah gede gitu nggak pernah pakai seat belt tuh. Nyetirnya selama film gue perhatikan main masuk aja nggak pasang seat belt. Bahkan nyetir Jakarta Ciamis nggak pakai seat belt. Apa nggak belajar pengalaman? Makanya kan. Jadi ya patut sih bapaknya marah karena dia nggak terlalu jauh sekali gitu kan. Bella. Aduh. Ya begitu kita tutup episode ini ya. Dengan kekuatan cinta. Dengan kekuatan the power of love. Dadah, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang muslim. Dadah.